sajikan pada Anda sebuah buku yang tidak saya tulis sendiri tetapi mengenai saya. Jadi otomatis saya paham karena ini tentang diri saya kan gitu ya. Saya ingin tanya Bangsa ini adalah bangsa yang siapa yang ingin jadi guru? bangsa Yang ingin jadi guru nanti profesi pengen jadi guru seru ya, pengen banget. nggak pikir tahu deh Pak. Oh, PG PAUD. Kuliahnya di PG PAUD. Oh iya. Terus yang lain enggak guru dosen. Oh, dosen. Mau. Dosen apa guru? Dosen. Dosen. Tunjangannya lebih besar. Iya, waktu kongres guru itu Pak, ada yang nanya ke narasumber, Pak, kenapa gaji dosen kok lebih besar dari guru? Karena jumlah guru banyak. Loh, kok bisa begitu? Jadi dosennya sedikit. Nah, sekarang enggak lah, berimbang ya Pak ya. Tapi kalau guru ada tunjangan fungsional. Guru juga? Dosen ada. Dosen ada. Saya hanya menikmati 2 kali. 25 juta Pak. Saya dapat itu karena usia saya waktu itu 50. Sebelumnya itu saya ini kesalep. Jadi saya masuk guru dengan ijazah sarjana muda. Otomatis golongan saya 2B, gitu kan. Terus ada guru baru masuk dengan ijazah S1. Golongan gajinya 3A. Bayangin, 2B, 2C, 2D, 3A. Ini berapa? Kalau satu periode 4 tahun itu. Saya harus mencapai 3A ini selama 12 tahun. Bayangin, padahal guru yang baru ini S1 ya. Kualitas S1 dengan D3 belum tentu berbeda, belum tentu ini karena saya sudah pengalaman. Tapi nggak apa-apa, akhirnya kalau saya dapat tunjangan itu, dapat waktu itu 25 juta, supaya uangnya nggak hilang, saya bikinkan rumah. Gitu aja. Akhirnya jadi rumah yang di belakang kalian lihat itu. Jadi kalau orang lihat, ini apa? Tunjangan fungsional. Gitu ya. Terus, baik. Nah, itu saya tuangkan dalam kisah ini. Siapa yang menulis buku ini? Namanya Saat Pamungkas. Jadi maksudnya begini, cerita ini bisa selain memberi sisi kognitif, ada sisi afektif, ya. Sisi afektif, sisi apalagi deh, ya. Siapakah Saat itu? Saat itu bukan saat waktu ya, SAAD, gitu ya. Saat Pamungkas namanya. Dia lulusan STM Pamunan. Ya, tahun berapa saya nggak tahu lupa ya. Terus suatu ketika datang ke rumah, Kong, waktu itu manggilnya belum Kong karena nama saya belum Kong. Kong itu belakangan gitu ya. Boleh saya jadi bekerja di sini? Saya bilang mikir-mikir, nanti saya gajinya gimana? Udah, saya jatah 500.000 deh sebulan. Mau 500.000. Apa Bung, saya tahu. Oke, ada wifi loh. Gitu, jadi gajinya terpotong oleh fasilitas. Oke, jadi jadi nulis akhirnya sambil membantu saya mengelola buku apa itu ya, yang ngetik juga, browsing. Tinggal di mana. Suatu ketika dia nanya, setelah beberapa lama di sana nanya, apa boleh saya nulis biografinya Kong? Boleh gitu. Tapi konteksnya waktu itu saya tidak melihat sebagai penulis ya, relawan yang cari kesibukan. Oke deh, akhirnya dia wawancara ya, pakai wawancara langsung, pakai voice notes. Kalau saya males tuh, ntar ceritanya tak kirim WA pakai voice note aja supaya saya nggak keriting tangan saya gitu. Akhirnya setelah beberapa kali itu jadi buku ini. Buku ini tadi bukunya
keren banget. Ini Oh, ya. itu. Saya di Facebook punya sahabat banyak. Salah satu itu seorang pelukis di Bali namanya Bu Herman. Lukisannya dia realis, bagus ya. Di segala macam media, bikin patung bisa, bikin hiasan kaos bisa, pokoknya bagus lah. Saya tanya beliau, bisa bikin gambar saya, mau tak bikin ya tak taruh di museum, bisa, aku dibikinkan. Coba ini cat air ini, cat air itu ya, cat air. Terus dibikinkan, dikirim lewat saya, nggak saya bayarin, saya kasih buku banyak gitu. Ini Bu, terus saya minta izin juga, ini saya jadikan cover gitu. Akhirnya dia boleh, silakan Pak. Nah, di sini ada namanya apa? Lah ini Dr. Anda Rektiana Herman, S1, pendidikan serupa FKW IKEP ini ya, IKEP Jogja, Semarang. Dia sebagai pelukis profesional di Bali. Terus, nah, akhirnya buku ini diterbitkan oleh penerbit lokal ini di Jember ini. Sebenarnya buku ini sudah habis. Kemarin tinggal dua di rumah untuk hasil. Tapi waktu saya cetak banner kemarin ketemu di percetakan, saya tanya, saya bisa menambah buku mencetak lagi Mas? Bisa. Ya. Kalau lewat jasa profesional bikin buku begini jutaan sampai 10 juta tergantung level orangnya ya. Kalau makin materinya makin susah, kan dia harus riset juga ini balik-balik. Tapi karena saya ini prosesnya berbeda, saya tanya, bisa Pak bikin? Jika bisa Pak, saya pesan 20. Ini berapa satu? Harga jualnya 80.000. Ya, harga produksinya yang rahasia. Terus jadilah buku ini. Apa sih isinya buku ini? Tentang Mas Saad sudah saya ceritakan sedikit backgroundnya. Dia itu penulis volunteer ya, bukan volunteer siapa ya, ya pokoknya paruh waktu gitu. Karena sekarang dia bekerja sebagai editor di Ustadz Syafiq yang di TV sering itu ya, itu lulusan STM, kemudian menekuni penulisan, sudah menghasilkan 2 buah cerita pendek dan beberapa buku dan punya blog macam-macam. Saya jadi heran ya, STM bisa nulis gitu ya, belum tentu loh sastra itu sudah bisa bikin buku, iya kan? Kalau tugas-tugas dosen ya oke lah. Ini akhirnya buku ini jadi dengan segala macam permasalahannya. Kadang-kadang ya apa cocok dengan keinginan saya, kadang-kadang beda. Saya beri judul Meniti Jalan Literasi. Ini mengisahkan perjalanan saya menekuni bidang literasi mulai dari dulu sampai sekarang. Yes. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, boleh pulang. Jalan literasi. Pak, berapa lembar itu Pak? Kenapa? Bukunya ada berapa lembar? Saya sudah nyetak kira-kira 100 habis se-Indonesia. Waduh, cuman yang kuliah aja. Itu isinya berapa lembar itu Pak? Berapa halaman? Oh, berapa halaman? Halamannya 241 halaman. Yang kemarin ini saya cetak agak warnanya agak bagus nih, hitam putih agak bagus. Terus jadi begini, isinya banyak tuh. Sekarang
motivasi aja. Apakah Anda perlu menulis gitu ya? Karena menulis itu penting. Dan kalau kita belum bisa membuat buku, potongan-potongan artikel kita, bahkan status ya yang kita buat di medsos itu bisa diproduksi jadi buku, ya, antologi dan sebagainya. Apa namanya? Kalau kita hanya membuat status yang kontennya itu hanya apa ya? Katakan saja hal yang tidak terlalu ini ya, itu saya pikir waktu kita itu mubazir ya. Dalam arti mubazir itu begini, kalau kita bisa membuat yang lain yang lebih berbobot itu nanti bisa kita himpun menjadi sebuah karya. Dari tulisan-tulisan yang ada di blog maupun di medsos itu saya juga menyebutkan tidak banyak sebetulnya, itu pun atas inisiatif relawan. Tulisan saya di blog saya itu satu dibuat buku oleh relawan yang waktu itu mencari dana untuk kegiatan di kampung baca. Kita susah mencari dana kemarin, beberapa tahun yang lalu. Kemudian, kalau tulisan pun kita buat antologi bisa, boleh dikumpulin dia. Lalu jadi buku namanya Di Tengah Lautan Buku. Wah, sudah selesai sudah ya. Terus ada lagi